Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How is it going? Tetap jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga tetap fokus pada protokol kesehatan. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang describing things, yang menerangkan benda. Kalau kemarin kan kita belajar tentang menerangkan manusia dan juga hewan, dan sekarang waktunya kita menjelaskan tentang benda. Nah, kita lihat di sini. Untuk menjelaskan benda itu sangat berbeda sekali dengan menjelaskan hewan ataupun manusia. Nah, kalau di dalam benda itu yang dijelaskan itu ada beberapa macam. Seperti ada opinion, size, age, shape, color, original, dan material. Nah, ini yang dijelaskan dalam benda. Kita bisa menjelaskan tentang size-nya atau ukurannya, kemudian ada bentuknya. Karena benda itu kan ada bentuknya, ada ukurannya, kemudian ada warnanya juga ya, dan pastinya terbuat dari apa. Sedangkan dalam manusia kan tidak ada, ataupun dalam hewan juga tidak semuanya ada. Oke, next ya. Nah, kemudian untuk menjelaskan material di sini ada beberapa jenis material yang biasanya digunakan di dalam benda. Misalnya ada clay, ada gold, emas gitu kan, kemudian ada besi, atau misalnya ada fiberglass, ada sutra, atau misalnya ada lilin. Nah, itu jenis-jenis material atau bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah benda. And then ada colors atau warna. Kalau colors kan kalian pasti sudah paham ya, macam-macam warna, green, red gitu. Nah, itu memberikan ciri khas warna suatu benda. Bisa kita lihat di sini, misalnya ada blue dress yang artinya gaun berwarna biru, atau black hat, topi yang berwarna hitam, atau misalnya yellow book, buku yang berwarna kuning. Nah, itu menjelaskan tentang warna. Shapes di sini menjelaskan tentang bentuknya seperti apa. Nah, di dalam benda itu bentuk-bentuknya misalnya ada contohnya triangular atau segitiga misalnya ya. Kemudian ada square, itu kotak. Kemudian ada rectangular itu dia persegi panjang. Dan juga ada circular yang berarti dia berbentuk bulat. Nah, ini ada contohnya juga di sini, gambarnya juga ada ya. Square box, kemudian ada circular chairs, kemudian ada rectangular table, triangular ruler. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menjelaskan bentuk sebuah benda. Nah, selain bentuk, kemudian ada opinion di sini ya. Kita bisa menjelaskan opinion sebuah benda itu. Misalnya dengan kata nice, atau strange, aneh ya, atau ugly, atau excellent. Ini bisa juga digunakan untuk sebagai opini. Misalnya ada nice shoes, ugly dog, strange people, excellent student. Nah, ini menurut kalian, opini itu menurut kalian. Jadi kalau misalnya pendapat itu tidak bisa ada batasnya, kalian boleh berpendapat apapun based on the picture atau based on the thing ya, berdasarkan benda itu. Selain opinion ada juga age ini usia dari benda itu ya. Nah, sebenarnya age itu ada old and new. Yang itu dia masuknya ke people ya, ini tidak terbawa maksudnya ya. Jadi age di sini hanya ada old dan new, lama atau yang baru gitu ya. Nah, kemudian contohnya di sini ada old car. Old car itu mobil tua gitu ya, atau mobil yang udah lama gitu, mobil antik boleh. Atau misalnya ada new house, rumah baru. Jadi age itu bisa kalian gunakan old, ada new, ada antik juga boleh, ada vintage juga boleh ya. Nah, ini order of adjectives in English. Bagaimana cara kita menyusun kata sifat di dalam bahasa Inggris. Jadi untuk menyusun kata sifat dalam bahasa Inggris itu maksudnya ada aturannya. Nah, aturannya di sini ini beraturan ya, mulai dari misalnya opinion itu harus pertama. Kemudian ada size, ukuran baru, kemudian ada shape, age, color, kalau ada nationality boleh pakai nationality, material, dan terakhir adalah kata benda. Nah, kata benda itu selalu ditempatkan di akhir ya. Jadi sebelum membuat kalimat kita harus tahu dulu susunannya seperti apa. Ini tidak harus semuanya ada. Jadi misalnya cukup ada ukuran dan juga ada benda, misalnya little dog gitu.
atau a big dog gitu, atau a tall lady. Nah itu jadi tidak perlu harus ada semua adjectivesnya. Jadi mungkin cuma ada satu atau dua boleh gitu ya. Nah ini contoh-contohnya di situ sudah dijelaskan. Misalnya opinionnya ada cute, kemudian ada size-nya ada little, kemudian warnanya juga ada spotted gitu kan. Jadi kita bisa membuat kalimat jadi cute little spotted dog gitu kan ya. Nah itu urutannya. Nah kemudian di sini ada contohnya. Di sini ada bentuk benda itu bunga mawar. Nah kita bisa jelaskan bunga mawar ya. Contohnya, it is rose, it is red, it has green leaf, and then it has thorn, it smells good. Nah cara menjelaskan benda itu cukup seperti itu saja, so simple. Apa nama bendanya, kemudian apa warnanya, kemudian ciri khasnya apa gitu ya. Kemudian seperti bau-baunya juga seperti itu bisa. Kalau misalnya ada bentuknya boleh, kemudian ada usianya boleh gitu kan, ada size-nya juga boleh. Nah itu tergantung kalian nanti benda apa yang akan dijelaskan. Nah di sini biasanya ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita untuk menjelaskan benda tersebut. Biasanya pertanyaannya dimulai dengan what is it, apa bendanya, kemudian what color is it, warnanya apa, what's it made out of, terbuat dari apa gitu kan. Kemudian how much does it weigh, itu general ya, boleh kalian pakai boleh tidak beratnya. Kemudian what size is it, nah ini pasti ada gitu kan, ukurannya besar kecil gitu kan, atau misalnya apapun itu size-nya ya. Kemudian what does it look like, nah ini baru di sini ada spesifikasinya seperti apa gitu. Pastikan setiap benda itu ada spesifikasinya. Nah, kita lihat di sini seperti contohnya meja dan juga apel. It is table ya. What is it? It is table. It is rectangular, bentuknya pasti ya, shape-nya. Kemudian its color is blue. Berarti kan pertanyaannya what color is it ya. It is made of wood, terbuat dari kayu. It has 4 feet. Nah, kemudian ada apple juga di sini. It is apple, its color is red. It is sweet, it has seed. It is oval, it can buy in market. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini ada contoh latihan di sini. Bagaimana cara kita menyusun kalimat, bukan kalimat, maksudnya kata sifat yang seperti tadi. A pen green atau a green pen. Nah, ayo yang mana yang betul? Ingat bahwa untuk menjelaskan adjektif itu kata benda akan berada di posisi paling akhir. Jadi kita lihat di sini yang belakangnya posisinya ada kata benda. Nah itu dia jawabannya. A green pen. Kemudian buku itu a yellow book atau a book yellow. Yes, a yellow book. And then a blue marker. Nah itu ya, seperti itu contohnya. Oke, thank you very much. Seperti itu saja untuk penjelasannya hari ini. After this, you have to do a practice. Nah, setelah ini ada latihan yang harus kalian kerjakan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.